Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan saya Siti Ainun Caldera dengan NIM 202443001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah penelitian pendidikan fisika dengan judul jenis-jenis penelitian pendidikan fisika. Jadi alasan saya membahas materi ini adalah karena dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan fisika, kita tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga memahami bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk bisa memahami dan memperbaiki proses pembelajaran tersebut, kita membutuhkan yang namanya penelitian. Oleh karena itu, sebelum kita membahas jenis-jenisnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian pendidikan fisika. Jadi, penelitian pendidikan fisika adalah suatu proses yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk mencari tahu, memahami, dan memperbaiki proses pembelajaran fisika. Terus, kenapa disebut penelitian? Karena kegiatan ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui langkah-langkah yang jelas seperti mengamati masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis lalu menarik kesimpulan. Artinya, kita tidak hanya menebak-nebak, tetapi benar-benar mencari bukti. Kemudian, kenapa disebut penelitian pendidikan fisika? Karena yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran fisika seperti bagaimana siswa memahami konsep dan kenapa siswa mengalami kesulitan dan juga bagaimana cara mengajar yang lebih efektif. Jadi fokusnya hanya bukan pada materi fisika tetapi pada proses belajar dan mengajarnya. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa mengetahui masalah yang terjadi di kelas dan mencari solusi yang tepat. Nah, setelah kita memahami apa itu penelitian pendidikan fisika dan kenapa hal ini penting, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis penelitian yang digunakan. Kenapa perlu ada jenis-jenis penelitian? Nah, karena setiap masalah dalam pembelajaran itu berbeda-beda, sehingga cara menelitinya juga tidak bisa sama. Ada masalah yang perlu dipahami secara mendalam, ada yang perlu diukur dengan angka, dan ada juga yang perlu diuji secara langsung. Oleh karena itu, muncullah berbagai jenis penelitian yang bisa disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jenis pertama adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan ketika kita ingin memahami suatu masalah secara mendalam. Kenapa? Kenapa harus kualitatif? Karena tidak semua hal bisa dijelaskan dengan angka. Contohnya, ketika siswa tidak paham materi, kita tidak cukup hanya melihat nilainya, tetapi kita juga perlu tahu alasan di baliknya. Apakah karena cara mengajar atau karena siswa kurang memahami konsep dasar. Oleh karena itu, data yang digunakan berupa kata-kata seperti hasil wawancara atau pengamatan. Nah, jadi itu digunakan ketika kita ingin memahami kenapa dan bagaimana suatu masalah itu terjadi. Berikutnya itu penelitian kuantitatif. Berbeda halnya dengan kualitatif, penelitian kuantitatif digunakan ketika kita ingin mengukur sesuatu secara pasti. Nah, kenapa harus menggunakan angka? Karena angka bisa memberikan hasil yang lebih objektif dan bisa dibandingkan. Misalnya, kita ingin tahu apakah suatu metode pembelajaran efektif atau tidak. Terus, maka kita perlu melihat hasil nilai siswa sebelum dan sesudahnya. Dari situ kita bisa menghitung peningkatannya. Jadi, kuantitatif digunakan ketika kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Namun dalam kenyataannya, terkadang satu jenis penelitian saja tidak cukup. Karena itu digunakan penelitian campuran atau mixed method. Kenapa perlu digabung? Karena angka saja tidak selalu menjelaskan alasan, dan penjelasan saja tidak selalu menunjukkan seberapa besar pengaruhnya.
Contohnya, nilai siswa meningkat, tetapi kita juga perlu tahu kenapa bisa meningkat. Nah, dengan menggabungkan keduanya, hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan lebih kuat. Selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kenapa guru perlu melakukan penelitian? Karena guru adalah orang yang langsung menghadapi masalah di kelas. Jadi, guru bisa langsung mencoba solusi dan melihat hasilnya. Nah, misalnya siswa kurang aktif, lalu guru mencoba metode baru. Jika belum berhasil, diperbaiki lagi. Jadi, PTK ini bersifat langsung dan berulang dengan tujuan memperbaiki pembelajaran secara nyata. Berikutnya adalah penelitian eksperimen. Kenapa perlu eksperimen? Karena kita ingin membuktikan apakah suatu metode benar-benar berpengaruh atau tidak. Caranya adalah dengan memberikan perlakuan tertentu, lalu membandingkan hasilnya. Jadi tidak hanya sekedar mencoba tetapi juga melihat perbedaan hasil secara jelas. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan metode mana yang lebih efektif. Nah, yang terakhir adalah penelitian deskriptif. Nah, kenapa hanya menggambarkan? Karena tidak semua penelitian harus langsung mengubah sesuatu. Kadang kita hanya perlu mengetahui kondisi yang ada terlebih dahulu. Misalnya, bagaimana minat belajar siswa saat ini. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran awal melakukan penelitian